IHSG anjlok hampir 2%. Analisa Anda, silakan. Ya, IHSG kurang baik hari Kurang ini. baik Ya, gitu betul ya. sekali. Ya kalau kita lihat memang. Tapi kabar yakin baik, Bu. Kabar sih baik, mungkin Porto sebagian investor pasti tidak baik-baik saja ya. Karena kalau kita lihat IHSG ini turunnya sudah lumayan sekali ya, hampir 2 pekan ya kita memang mengalami penurunan yang luar biasa. Sebenarnya memang sebelum ada keputusan bahwa calon presiden Kamala Harris atau Trump yang menang kan memang sebelumnya IHSG kita sudah mulai terperosok ya. Salah satunya kalau kita lihat memang ada bagaimana pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya memang terbukti kemarin dari hasil rilis pertumbuhan domestik bruto kita ya, di mana turun di bawah 5% dari 5,05% pada kuartal 2 menjadi 4,95% pada kuartal 3 2024. Salah satunya kita sudah melihat bagaimana di real kehidupannya bahwa kemarin kan banyaknya PHK, bahkan PHK per Oktober itu sudah mencapai 59.000 orang yang ter-PHK, kemudian juga banyak pabrik yang tutup, kemudian juga memang daya beli melemah. Jadi memang sebenarnya ini sudah menjadi gambaran bahwa pasti PDB di kuartal 3 itu akan turun. Kemudian selain itu ditambah lagi Trump akhirnya memenangkan Pilpres di Amerika Serikat. Kita ketahui beberapa kebijakan Trump ini memang menjadi sentimen negatif terutama untuk mitra dagang ataupun juga untuk dari para negara lainnya ya, terutama yang memang bekerja sama dalam ekspor maupun impor. Karena kita ketahui kebijakan Trump itu adanya kenaikan tarif ya, terutama untuk beberapa produk dari negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, yang dimana tarifnya itu dari 60 hingga 200%. Nah ini yang digadang-gadang mengkhawatirkan apakah kira-kira penjualan ataupun ekspor kita terhadap negara tersebut akan bisa lanjut menguntungkan atau tidak. Hal itu tentu saja menjadi wait and see dan mendorong pasar US itu sekarang jauh lebih menarik karena dengan adanya kebijakan-kebijakan Trump yang dimana sangat pro sekali terhadap perekonomian Amerika Serikat dan bahkan bisa mendorong perekonomian Amerika Serikat bisa tumbuh di atas 3%. Hal ini mendorong outflow kita tuh makin tajam ya, sehingga investor asing tuh sekarang lebih suka untuk pasar US dibandingkan dengan pasar IHSG. Oke, baik. Di satu sisi saya ingin mengetahui pandangan Anda, apa yang kira-kira terjadi terhadap IHSG jika kemarin yang memenangkan itu adalah Kamala Harris? Nah, kalau saya melihatnya Kamala Harris itu kan pasti melanjutkan kebijakan dari Biden sendiri ya. Salah satunya kan untuk yang terbaru nih ya, dari kalau kita bisa melihat dari perbedaan antara kepemimpinan Biden dan juga Trump, di mana untuk Trump sendiri memang fokus terhadap produksi minyak dalam negerinya atau dalam US sendiri, di mana sekarang untuk Trump sendiri memiliki kebijakan ingin membuka sumber-sumber minyak baru, yang dimana sebelumnya untuk Biden sendiri justru membatasi ya, atau membatasi dengan produksi minyak ataupun penggunaan minyak. Nah kalau misalkan nanti produksi minyak ini sudah dibuka atau menggunakan sumber-sumber baru, otomatis itu akan mengurangi dari sisi impor minyak US sendiri, ataupun nanti akan kelebihan supply. Kalau kelebihan supply minyak, otomatis pasti harga minyak turun. Itu salah satunya efek negatif ya. Kemudian kita ketahui beberapa kebijakan Trump sendiri, salah satunya kenaikan tarif, ini bisa mendorong pasar domestik AS itu menjadi jauh lebih menarik ya, karena memang dia tuh sangat pro terhadap produk domestik dibandingkan produk luar. Jadi memang Trump ini menekankan bahwa sebaiknya kita pakai produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar, sehingga tarifnya itu bisa dinaikkan hingga 60 hingga 200%. Nah kalau hal itu terjadi, otomatis perekonomian US menjadi lebih menarik sehingga investor asing juga masuk ke situ. Kemudian dari ekspor gas cair ya, gas cair kalau kita lihat dari ekspor tersebut atau LNG, di mana Biden sebelumnya itu melarang ekspor. Nah di Trump ini sekarang sudah mulai membuka ekspor dari LNG tersebut. Hal ini tentu saja juga untuk menopang pertumbuhan ekonomi di dalam negeri atau di US sendiri. Trump efek ini akan berlangsung sampai kapan? Kalau menurut saya Trump efek karena memang kita juga ada kerjasama ya dari US. Kalau saya sih melihat kemungkinan IHSG di sepanjang November ini agak cukup berat. Karena kalau kita melihat secara track record, biasanya memang IHSG itu selalu merah di bulan November ya. Kalau kita perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya juga, bahkan di tahun 2022, kemudian 2021, nah kemungkinan baru akan balik lagi di bulan Desember. Tapi sebenarnya balik lagi ya, lebih berpengaruh terhadap dampak perekonomiannya. Kalau misalkan memang nanti perekonomian kita juga mampu tumbuh, daya beli kita juga mampu menguat lagi, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah baru mampu menopang pertumbuhan ekonomi, mampu menopang daya beli, menurut saya itu tidak menjadi kekhawatiran lebih. Tapi menurut saya manfaatkan saja penurunan saat ini, memilih saham-saham yang baik, karena kita tidak menutup kemungkinan akan mengalami window dressing di bulan Desember.
Oke, baik. Saya ingin tanya juga mengenai sektor-sektor yang cukup terpukul dalam di hari ini. Ada beberapa sektor yang bahkan melemah di atas 2%. Bagaimana analisanya terhadap sektor-sektor tersebut? Ya, kalau kita lihat memang hari ini banyak sektor yang turunnya, ada teknologi dan juga basic industry di mana ada emas. Kalau emas menurut saya memang terpengaruh dari komoditas emas. Kita lihat bahwa emas di pasar spot kemarin itu anjlok sekitar 3%. Jadi wajar saja kalau hari ini harga saham-saham emas juga anjlok cukup dalam ya, karena kita ketahui di mana kan kebijakan Trump ini memang sangat pro stabilitas ekonomi US. Yang dimana kalau ekonomi US makin baik saja, tentu komoditas emas bukan menjadi pilihan. Saham US itu menjadi pilihan, sehingga emas tentu saja akan ditinggalkan investor dan harga emas juga pasti turun. Salah satunya itu penyebab harga emas kemarin anjlok. Kemudian juga dari perbankan ya, perbankan kita juga outflow-nya makin deras sekali menurut saya, karena memang pasar US saat ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan saham-saham big caps terutama yang ada di dalam negeri.